Halo semua. Nah, di sini kami akan membahas materi yaitu manajemen sistem informasi, di mana terdapat beberapa poin yaitu pentingnya manajemen proyek, memilih proyek, pengaruh nilai bisnis terhadap informasi, kemudian resiko pelaksanaan proyek. Nah, manajemen sistem informasi atau bisa kita sebut dengan MSI ini adalah cara sebuah perusahaan merencanakan, membangun, dan menjalankan teknologi informasinya agar benar-benar sejalan dengan tujuan bisnis. Ini bukan sekedar urusan departemen IT, melainkan strategi untuk memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan pada teknologi memberikan hasil nyata bagi perusahaan. Nah, contohnya yaitu jika organisasi diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka manajemen sistem informasi adalah sistem saraf pusatnya. Ia bertugas mengumpulkan data dari berbagai bagian operasional, memprosesnya menjadi informasi yang bermakna, kemudian menyajikan kepada para pengambil keputusan agar dapat merespon lingkungan internal dan eksternal secara tepat dan tepat. Nah, MSI ini juga berfungsi sebagai jembatan strategis yang memastikan bahwa investasi mahal di bidang teknologi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga selaras dengan visi misi dan strategi kompetitif perusahaan. Tanpa manajemen yang baik, perusahaan bisa berakhir dengan sistem canggih yang tidak ada memakai, atau data yang melimpah namun tidak bisa diolah untuk pengambilan keputusan. Nah, kita langsung saja ke poin pertama, yaitu pentingnya manajemen proyek, di mana manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada aktivitas-aktivitas proyek agar tujuan proyek tercapai. Nah, tanpa adanya proyek manajemen yang kuat, proyek sistem informasi ini berpotensi untuk gagal. Secara historis, tingkat kegagalan proyek SI ini cukup tinggi, seringkali disebabkan oleh biaya yang membengkak, keterlambatan dalam jadwal, dan gagal memenuhi fungsionalitas yang dijanjikan. Nah, pentingnya manajemen proyek dalam konteks sistem informasi dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencegah kegagalan proyek yang merugikan. Sejarah dunia bisnis dipenuhi dengan kisah-kisah kegagalan proyek IT berskala besar yang menyebabkan kerugian finansial dan bahkan merusak reputasi perusahaan. Kegagalan ini jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh serangkaian masalah yang berakar pada manajemen yang buruk. Tanpa manajemen proyek yang solid, sebuah inisiatif SI sangat rentan terhadap skop berkelip, ruang lingkup proyek yang terus membengkak tanpa kontrol, menyebabkan jadwal molor dan anggaran yang meledak. Kemudian estimasi yang buruk, perkiraan waktu dan biaya yang terlalu optimis tanpa didasari oleh analisis yang kuat. Kemudian komunikasi yang gagal, kesenjangan pemahaman antara tim teknis, pengguna bisnis, dan manajemen senior mengenai apa yang sebenarnya yang sedang dibangun. Kemudian yang terakhir yaitu alokasi sumber daya yang tidak efisien, pemborosan waktu, tenaga, dan pada aktivitas yang tidak produktif. Manajemen proyek ini menyediakan kerangka kerja untuk mengendalikan segitiga besi, yaitu 3 batasan utama proyek. Yang pertama, ruang lingkup, yang kedua, waktu, dan yang ketiga, biaya. Seorang manajer proyek harus menyeimbangkan ketiga elemen ini. Jika ada pemerintah menambahkan ruang lingkup, maka harus ada penyesuaian pada waktu atau biaya, atau malah keduanya. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian sumber daya, di mana proyek SI ini memerlukan investasi yang besar dalam aspek keuangan, tenaga kerja, dan teknologi. Manajemen proyek ini berperan dalam memastikan
bahwa sumber daya tersebut dialokasikan dan digunakan dengan cara yang efisien, menghindari pemborosan dan meningkatkan return on investment atau ROI. Yang ketiga yaitu manajemen pasti. Nah, di mana manajemen proyek ini berfungsi sebagai penghubung antara tim teknis dan pemangku kepentingan dalam bisnis. Mereka berupaya memastikan bahwa tujuan proyek ini jelas, terukur, dan dipahami oleh semua pihak. Menurut skill B 2016 ialah komunikasi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proyek. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan ruang lingkup atau scope management. Nah, salah satu tantangan paling besar yang dihadapi dalam proyek SI ini adalah scope creep, yaitu penambahan fitur atau fungsi yang tidak tercakup dalam ruang lingkup yang sudah disepakati. Manajemen proyek ini menggunakan proses formal untuk mengelola perubahan, memastikan bahwa setiap penambahan dimulai dampaknya terhadap jadwal, biaya, dan tujuan proyek. Kemudian yang kelima yaitu kualitas hasil akhir, di mana dengan adanya proses yang terorganisir mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengujian, manajemen proyek ini menjamin bahwa sistem yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manajemen proyek ini menyediakan struktur yang sistematis untuk menghadapi kompleksitas dalam pengembangan sistem informasi, mengubah ide-ide inovatif menjadi solusi praktis yang memberikan nilai nyata bagi organisasi. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua yaitu memilih proyek. Organisasi tidak dapat mengerjakan semua ide proyek yang muncul. Sumber daya yang terbatas, finansial, manusia, waktu menuntut adanya proses seleksi yang ketat untuk memastikan hanya proyek yang paling strategis dan bernilai yang akan dieksekusi. Proses seleksi proyek adalah fungsi strategis yang memastikan bahwa sumber daya organisasi yang terbatas diinvestasikan pada inisiatif TI yang paling menjanjikan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, terdapat beberapa poin penting yaitu yang pertama, kategori proyek dan pendorongnya, di mana tidak semua proyek lahir dari keinginan untuk inovasi. Organisasi sering mengkategorikan proyek berdasarkan pendorongnya. Yang pertama yaitu proyek wajib. Proyek tersebut perlu dilaksanakan akibat persyaratan dari pemerintah atau norma industri. Contohnya adalah proyek yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem pelaporan keuangan dengan ketentuan akuntansi yang baru. Di sini, pengambilan investasi bukanlah hal yang penting. Biaya yang dikeluarkan dianggap sebagai harga untuk dapat terus beroperasi. Kemudian yang kedua, proyek strategis. Nah, tujuan dari proyek ini ialah meraih keuntungan kompetitif. Sebagai contoh, menciptakan platform e-com baru yang memanfaatkan teknologi AI untuk personalisasi atau membuat sistem analisis big data guna memahami perilaku konsumen. Yang ketiga yaitu proyek operasional yang berfokus pada peningkatan efisiensi, penurunan biaya, atau perbaikan dalam proses bisnis yang sudah ada. Contohnya yaitu adalah penerapan sistem ERP untuk menyatukan proses bisnis internal. Kemudian yang terakhir yaitu proyek infrastruktur. Proyek ini bertujuan untuk memperbarui atau membangun dasar teknologi yang diperlukan, misalnya melakukan peningkatan service atau memperkuat keamanan jaringan. Nah, yang kedua yaitu analisis finansial selanjutan, di mana selain mempertimbangkan ROI, NPV, dan payback period, metrik lain adalah banyak digunakan adalah internal rate of return atau IRR. IRR ini dapat kita artikan sebagai tingkat diskonto yang membuat NPV dari semua arus kas dalam proyek bernilai 0.
Secara sederhana, IRR ini mempresentasikan tingkat pengambilan yang diharapkan dari proyek tersebut. Umumnya, organisasi menetapkan tingkat rintangan minimum dan hanya proyek dengan IRR di atas tingkat tersebut yang akan dipertimbangkan. Kemudian poin yang terakhir yaitu kerangka kerja manajemen portofolio proyek atau PPM. Nah, PPM ini membawa proses penilai proyek yang ke tingkat tinggi yang lebih maju. Ahli-ahli menilai setiap proyek secara individual. PPM ini mempertimbangkan seluruh proyek dan usulan sebagai satu portofolio investasi. Seperti seorang manajer investasi saham, komite PPM ini memiliki tujuan untuk yang pertama yaitu memaksimalkan nilai portofolio, menjamin bahwa kombinasi proyek yang dipilih memberikan total bisnis yang maksimal, kemudian menyeimbangkan portofolio, di mana di situ menciptakan keseimbangan antara proyek berisiko tinggi dengan potensi imbal, hasil tinggi proyek yang berisiko rendah yang menawarkan stabilitas. Kemudian yang terakhir yaitu menyelaraskan dengan strategis, di mana memastikan bahwa keseluruhan portofolio ini secara langsung mendukung pencapaian target strategis perusahaan. Nah, sebuah studi kasus dapat kita dipubliskan di MSI Quality Executive, yaitu mengillustrasikan bagaimana perusahaan multinasional menerapkan PPM untuk mengurangi proyek yang tumpang tindih, memfokuskan kembali investasi TI pada inisiatif strategi, dan pada akhirnya meningkatkan ROI dari pengeluaran TI mereka sebesar 15% menurut Jeffrey dan Livet 2004. Materi ketiga, pengaruh nilai bisnis terhadap sistem informasi. Tujuan akhir dari setiap investasi SI adalah untuk menciptakan nilai bisnis. Pemahaman modern tentang SI adalah bahwa nilainya tidak terletak pada teknologi itu sendiri, tetapi pada kemampuannya untuk memungkinkan dan membentuk strategi bisnis. A. Model keselarasan strategi. Strategi Alignment Model atau SAM. Model ini dirancang yang merupakan kerangka kerja klasik yang sangat berpengaruh. SAM mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan nilai yang maksimal dari sistem informasi, perlu ada keselarasan yang solid antara aspek bisnis dan teknologi informasi. Model ini terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu strategi bisnis, strategi TI, infrastruktur dan proses organisasional, dan infrastruktur dan proses SI. Nilai bisnis yang maksimal dapat dicapai ketika terdapat keselarasan strategi antara strategi bisnis dan strategi TI, serta integrasi yang baik antara proses organisasional dan proses SI. Contohnya, jika strategi bisnis suatu perusahaan adalah menjadi pemimpin dalam pelanggan kuadran 1, maka strategi TI-nya perlu fokus pada platform CRM dan analisis data pelanggan kuadran 2. Selanjutnya, proses bisnis dalam pelayanan pelanggan harus dirancang kembali untuk memanfaatkan CRM tersebut, dan karyawan perlu mendapatkan pelatihan kuadran 3. Semuanya harus didukung oleh infrastruktur TI yang dihandal kuadran 4. B. Hierarki nilai. Dari data ke kearifan. DIKW Pyramid. Sistem informasi menciptakan nilai dengan mengubah bahan mental menjadi wawasan strategi melalui suatu hierarki, yaitu data, informasi, pengetahuan, dan kearifan. Sistem informasi berfungsi sebagai penggerak yang membawa data ke puncak piramida ini, di mana nilai bisnis yang sesungguhnya diciptakan. Sebuah penelitian empiris yang dipublikasikan di International Journal of Information Management menyimpulkan bahwa investasi TI yang selaras dengan strategi bisnis dan didukung oleh proses organisasi yang komplementer
memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, baik secara finansial maupun operasional. Ini menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup. Ia harus terintegrasi secara mendalam dengan cara kerja dan strategi organisasi untuk menghasilkan nilai maksimal. Selanjutnya, materi keempat, risiko pelaksanaan proyek. Setiap proyek SI mengandung ketidakpastian dan risiko. Manajemen risiko adalah proses proaktif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon potensi ancaman terhadap keberhasilan proyek. Manajemen risiko adalah tentang membuat ketidakpastian menjadi terlihat dan dapat dikelola. Pendekatan proaktif terhadap risiko adalah pembeda utama antara proyek yang berhasil bertahan dari masalah dan proyek yang gagal saat menghadapi tantangan pertama. A. Elaborasi strategi respon risiko dengan contoh SI. Setiap risiko yang teridentifikasi harus memiliki rencana respon yang jelas. Avoid, menghindari. Contoh, tim mengidentifikasi bahwa penggunaan teknologi database versi beta yang memiliki risiko ketidakstabilan yang sangat tinggi. Rencananya diubah untuk menghindari risiko ini dengan tetap menggunakan versi stabil dan sudah terbukti. Mitigate atau memitigasi. Contoh, risiko utama proyek adalah penolakan dari penggunaan akhir. Untuk memitigasi risiko ini, proyek mengalokasikan 15% dari anggaran untuk program manajemen perubahan, termasuk lokal karya intensif, pembuatan video tutorial yang menunjukkan champion user di setiap departemen. Transfer atau mentransfer. Contoh, proyek membutuhkan migrasi data yang sangat kompleks dari sistem lama, di mana risiko kehilangan data sangat tinggi. Perusahaan memutuskan untuk mentransfer risiko ini dengan menyewa perusahaan konsultan spesialis migrasi data yang memberikan garansi atas keberhasilan proses tersebut. Accept atau menerima. Contoh, ada risiko kecil bahwa vendor perangkat keras akan terlambat mengirimkan barang selama 1 atau 2 hari. Dampaknya dinilai rendah. Tim memutuskan untuk menerima risiko ini dan tidak mengalokasikan sumber daya khusus, namun tetap menyiapkan rencana kontingensi sederhana. B. Manajemen perubahan organisasional (OCM) sebagai alat mitigasi risiko manusia. Seperti yang disorot oleh banyak studi termasuk Wijoyo, risiko terbesar seringkali bersifat organisasional. Disinilah Organizational Change Management atau OCM berperan. OCM adalah pendekatan terstruktur untuk mengelola sisi manusia dari sebuah perubahan. Salah satu model yang populer adalah model perubahan 8 langkah Kotter yang mencakup langkah-langkah seperti menciptakan rasa urgensi, create a sense of urgency, membentuk koalisi pemandu yang kuat, build a guiding coalition, mengkomunikasikan visi perubahan atau communicate the vision, memberdayakan orang lain untuk bertindak berdasarkan visi, empower others to act on the vision, mengintegrasikan praktik OCM ke dalam rencana manajemen proyek secara signifikan, meningkatkan kemungkinan adopsi sistem oleh pengguna dan mengurangi resistensi yang pada akhirnya memitigasi salah satu risiko kegagalan proyek yang paling umum.